ini gagah. Bukan. Dan ini adalah SUV keluarga paling gagah. Wah, check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Matum. Sekarang gue lagi ada di Sun Motor Cibubur. Mitsubishi di Jalan Raya Transyogi di Cibubur. Yang mau datang ke sini boleh. Ini catchy banget. Ini adalah showroom grade A. Bisa ngopi. Wow. Kopinya enak sih. Tadi gue bilang ini nih SUV keluarga paling gagah. Ini adalah Xpander Cross. Kenapa bisa dibilang paling gagah? Nanti gue jelasin. Gue mau nanya harganya dulu sama promonya. Kata Om Ramos saat ini lagi wah. Yuk. Nih guys, Om Ramos. Halo Om. Siap. Apa kabar? Luar biasa, baik. Luar biasa. Gue agak insecure sebenarnya ya. Karena tinggi banget. Om, Ya. harganya berapa Om? Kalau harga prestisnya 353 150, tapi kita masih pakai harga lama. 351 150. Kok bisa? Itulah bedanya Sun Motor. Wah. Khususnya Cibubur. Khususnya Cibubur emang. Itu out of the box sih. Diskon berapa? Puluhan juta, Banyak. 2 digit. 2 digit. Kabarnya di Sun Motor ini saat ini nih bulan-bulan sekarang diskonnya bukan cuma Xpander Cross aja, tapi varian yang lain pun katanya lagi gede-gede juga, bener nggak sih? Semua kendaraan passenger Mitsubishi di Yes. Sun Motor itu diskonnya lagi meledak semua Saat ini. saat ini. Terutama sih yang paling gua notice X-Force ya. X-Force itu paling besar. Tapi passenger yang lain seperti mungkin Xpander yang Ultimate, bahkan Pajero yang baru juga udah ada ya. Yang facelift itu udah ada cashbacknya juga. Tuh guys. Dan di Sun Motor ini teman-teman kalau masalah pelayanan nggak usah khawatir ya, karena ini adalah grade A ya. Betul. Sun Motor Cibubur tuh grade A. Grade A guys. Jadi ya nggak usah worry masalah itu. Om, sekarang gue mau nanya masalah kredit-kreditan. Ya. Apa aja promonya? Pertama dulu nih yang paling banyak dicari sama customer ya. Yes. Pasti customer minta 0%. Bunga 0%? Bunga 0%. Di kita masih bisa. Tenornya bisa sampai 2 tahun. Oh, bukan 1 tahun? Bukan dong, 2 tahun. Oh, jadi kadang orang nggak mau ngambil 0% karena tenornya terlalu pendek, bayarnya terlalu gede kan per Betul. bulannya. Dengan 2 tahun otomatis bayarnya bisa lebih kecil Lebih ya? ringan. Lebih ringan. Ya. Oke, apalagi Om? Nah, selain 0%, kita punya paket kredit juga nih, Mas. Paket yang paling murah dari semua dealer Mitsubishi. Nggak ada tempat lain, cuma di sini, Sun Motor Cibubur. Yang pasti sama saya, Ramos. Contoh, saya kasih bocorannya untuk Xpander Cross. Yes. Untuk dapetin angsuran 6,6 Yes. selama 5 tahun, di luaran tuh harus keluarin DP 80 jutaan. Rata-rata segitu? Rata-rata segitu ya. Oke. Di kita cukup 35 juta. Nanti skema detailnya seperti apa, teman-teman boleh tanya langsung ke Om Ramos ya. Ya. Karena kalau disebar di sini, nanti dicontek sama yang lain Om. Tinggal copy paste nanti. Langsung aja Om. Apalagi Om? Gitu. Nah, di saya itu yang pasti kalau mungkin udah pada tahu, wah kalau Mitsubishi warna putih harganya beda. Iya, lebih mahal. Lebih mahal. Premium color. Ya, kalau Xpander di 1,5 juta, Pajero 3 juta. Yes. Untuk pembelian di Sun Motor Cibubur, terutama dengan saya, itu semua warna sama harganya. Nggak usah nambah-nambah. Nggak usah nambah-nambah, samain aja semuanya harganya. Ya. Berarti dapat subsidi dari Om Ramos tuh. Kelebihannya beli di seorang sales senior ya gitu guys. Ya. Semuanya digampangin. Itu Oke, dia. apalagi Om? Untuk masalah pengiriman, jadi nggak usah khawatir ketika konsumen bayar, pelunasan, kita hanya minta waktu 2 hari doang untuk langsung kirim. Kalau ada yang nanya STNK-nya gimana? STNK memang masih berjalan, tapi kita langsung tempelin surat jalan resmi. Jadi Oke. customer nggak perlu worry lagi, wah nih nanti mobil nggak bisa dipakai. Bisa, karena kita pakai surat jalan resmi dari Polda. Oke, QR ya. Ya, QR, dan itu free dari kita. Free. Padahal biasanya harus bayar itu ya. Harus bayar. Dan ini digratisin sama Om Ramos. Banyak juga ya. Apalagi Om? Nah, untuk fasilitas dealer nih, ya, kita tuh bukan hanya 3S. Kita tuh plus body repair. Oke. Nggak semua showroom Mitsubishi punya body repair. Kita selain melayani sales, service, sama spare part, kita punya body repair resmi Mitsubishi. Artinya kalau customer tuh ada apa-apa dengan kendaraan, langsung bawa ke sini. Kalau nggak bisa dibawa, kita fasilitas untuk kita jemput. Penjemputannya juga itu tanggung jawab dari pihak kita juga dan pihak asuransi. Jadi customer kalau ada accident dengan kendaraannya nggak perlu khawatir, langsung telepon salesnya yang beresin. Jadi benar-benar diurusin bahkan setelah kirim mobil sekalipun. Iya dong, kita nggak jual putus. Oke. Jadi Continue kita. long lasting service ya. Pasti. Oke. Om, Ya. tadi kalau ngomongin bonus, umpama kalau ada teman-teman yang request apapun lah, mungkin kan kebutuhan orang beda-beda ya. Ya, Bisa request aja ya. bisa. Di awal aja yang penting ya. Yang pasti ngomong di awal dong, dari awal. Iya. Kalau masih bisa kita penuhin, kita penuhin. Oke, Om, kalau test drive-nya ready nggak sih? Ready dong, kita bukan hanya Xpander Cross. X-Force, Pajero, kita ready semua test drive. Harus datang ke sini. Kita jemput ke rumah. Tuh.
enaknya sama senior gitu. Pokoknya dibikin sesimpel mungkin. Trade in gimana? Tukar tambah? Nah, tukar tambah. Tukar tambah kita memang ada kerjasama dengan bagian used car dari Mitsubishi. Oke. Kemarin tuh ada promo seperti ini. Setiap tukar tambah, mau brand apapun, untuk jadi Mitsubishi, kita kasih subsidi lagi sebesar 4 juta. Berarti dapat double cashback ya? Triple malah. Triple malah ya kan? Ya yang penting ini juga prosedurnya semua langsung official dari Mitsubishi ya? Ya. Jadi teman-teman gak usah worry masalah keamanan, pastinya ini akan aman banget gitu. Betul, betul. Oke, Om, kalau ngomongin service warranty after sales-nya gimana nih? Dapat apa aja? Untuk after sales-nya, jadi setiap pembelian Mitsubishi itu, khususnya mobil passenger, customer tuh berhak dapat free jasa oli spare part selama 4 tahun. 4 tahun. Atau 50.000. Bukan hanya servis, mesin pun kita waranti selama 3 tahun. Atau sampai 100.000. Oke. Itu kita cover. Om, coverage area lu bisa sejauh apa, Om? Kita khususnya itu main di Pulau Jawa dan Bali. Oke. Itu udah pasti bisa tuh? Udah pasti bisa. Seluruh Jawa? Seluruh Jawa. Dan Bali, oke. Ya. Terus? Untuk seluruh Jawa dan Bali, kita bisa pakai harga Jakarta. Bisa? Bisa. KTP-nya KTP, let's say gua orang Surabaya. Ya. Beli di lu nih, Om. Ya. Hitung pakai plat B boleh? Harga plat B, STNK plat L. Kalau di luar Jawa dan Bali, apakah bisa di cover juga? Kita bisa cover, tapi nanti ada BBN-nya. Nah, itu baru pakai BBN? Itu pasti pakai BBN, selisih BBN-nya. Oke, Gitu dia. Pelanggaran wilayah gitu ya? Ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat katalog digital, pengen lihat track record-nya, ada medsos atau apa mungkin? Untuk Instagram saya ada di Mitsubishi Cibubur _ Tapi kalau mau enak minta simulasi, konsultasi, dan lain-lain, cek slick bahkan ya? Boleh, boleh. Langsung ke WA aja, standby terus, pokoknya 1 kali 28 jam lah Om Ramos mah. Anytime. Ada lagi yang mau sampaikan Om? Intinya jangan pernah ragu untuk beli Mitsubishi di Sun Motor Cibubur dengan saya Ramos Nababan. Mau ngopi juga boleh ya? Oh, free. Free. Free dong. Dan kopinya enak. Makasih banyak Om. Siap. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman, kita lanjut review mobilnya guys. Yuk. Itu apa gue bilang? Wah banget kan? Bahkan harganya bisa pakai harga lama men. Wow. 350 jutaan belum dipotong cashback-nya lagi gokil-gokilan banget sekarang. Nanti untuk detailnya masalah harga bisa langsung kontak Om Ramos. Kalau diurusin sama senior mah pokoknya lancar jaya lah. Tenang aja, nggak usah khawatir masalah harga. Se-fleksibel itu guys. Lanjut balik ke mobilnya, SUV keluarga paling gagah. Banyak pertimbangan ya men sebenarnya. Apa aja? Sebelum kita bikin konten masih nyusun-nyusun beberapa pertimbangan. Tapi setelah kita timbang-timbang, kayaknya kita sepakat kalau untuk SUV keluarga di kelas low SUV, ini paling gagah sih. Yakin? Yakin. Pertama itu dari faktor desainnya. Jadi kalau dari bagian atas sampai ke bagian bawah mungkin ya bentuk-bentuk masih sama lah. Memang di sininya muscular dan mobil-mobil lain pun sama lah. Engine hood pasti dibikin muscular. Cuman di bagian grillnya, wow, ini makin kelihatan gagahnya karena di Xpander Cross itu dia mungkin bisa dibilang secara desain masih mengadopsi dari leluhur. Bukan leluhur sih, sebenarnya belum sampai leluhur juga itu. Tapi SUV grade atasnya, Pajero ya men? Pajero. Makanya gue sih sepakat kalau Xpander Cross dibilang baby Pajero. Wah. Desain dari grillnya itu apa dia namanya? Dynamic Shield. Dynamic Shield. Dynamic Shield. Wah. Dynamic Shield. Yo. Bagus. Apa ya, kelihatan mewakili. Karena kan Pajero itu udah punya gen secara genetis gitu ya, dia udah sesangar itu. Jadi kalau Xpander Cross mengikuti desain-desain kayak begitu, jadi ke bawah gagahnya gitu. Makanya tampilan dari awal kelihatan memang segagah itu ya. Dynamic Shield-nya, terus finishingnya juga dibikin glossy. Ada apa namanya, emblemnya juga glossy juga dan lumayan gede. Terus ke bagian sininya krum-kruman dan perlampuannya dia konsepnya yang T-shape gitu ya. Bikin mobilnya jadi kelihatan lebih ofensif menurut gua. Perlampuannya juga lengkap, udah LED projector gitu. Bagus sampai ke bagian bawah. Fog lamp juga sudah LED ya men ya. Jadi udah LED-LED-an lah, bagus. Nah, di sini juga ada kamera. Karena dia mengadopsi kamera 360 ya, 360 sekeliling. Ke bagian bawah ada underguard, warnanya dibikin warna silver atau grey gitu. Jadi ada kombinasi permainan warna. Overall di bagian depan ya fix, bener-bener sangar. Gua rasa juga para pembeli Xpander, terutama yang Cross ya, pertama kali yang dia pikirin sebelum dia beli, karena dia pasti ngerasa bahwa mobil ini mirip dengan Pajero men. Bisa. Gitu. Berarti yang dicari kan gagahnya ya. Arogan. Arogan. Wuk. Wow.
Ada nggak sih mobil gini yang dipakai wuk-wuk? Nggak tahu. Kalau Pajero banyak. Oke, profil bannya dia pakai Bridgestone, ukurannya 205/55. Ringnya ring 17. Jadi untuk ukuran SUV ring 17 ya udah paling proper sih menurut gua. Finishing dari velgnya juga tuh polish machining gitu. Desainnya bagus nih. Kayak apa ya, palang-palang yang lalu lalang ya, palang-palang lalu lalang. Terus di bagian dalamnya pengereman juga sudah pakai cakram. Di atas ada over fender yang lumayan gede, nyambung ke side skirt sampai ke over fender bagian belakang. Terus ada side body molding juga ditaruh di bagian bawah. Sekarang ke bagian atas nih, men. Nah, untuk spionnya dia ada lampu sen dan ada kamera karena sudah mengadopsi kamera 360 ya. Terkoneksi sama yang depan juga dan pelipatannya sudah auto folding. Ke bagian atas ini nggak ada talang air. Yang mau dipasangin boleh-boleh aja. Nanti bisa koordinasi lah sama Om Ramos, gampang itu mah. Ada ini nih, roof rail. Jadi kalau bawa roof rack, roof box biar makin gagah dan muatannya bisa tambah banyak. Jadi barang semuanya di atas, di dalam semua orang gitu kan. Handle pintu warna body ada akses smart entry, model pencet karena sudah keyless. Sekarang ke bagian belakang, men. Di bagian belakang pengereman tromol dan ada over fender yang lumayan gede juga. Overall di bagian samping gagah dan mewah-mewahnya karena menurut gua tetap ada sentuhan-sentuhan krum-kruman yang tipis-tipis gini jadi bagus sih. Kalau orang beli SUV atau low SUV atau apapun itulah yang ada SUV-nya pasti yang pertama dicari ya gagahnya ya, men. Yoi. Karena SUV kesannya harus sangar gitu dan ini legit sih, beneran kelihatan gagah. Dari belakang pun sama. Adanya shark fin. Di sini ini bukan rear upper spoiler ya, body lebih aja tapi lumayan gede jadi kayak rear upper spoiler ya. High stop lamp, kaca sudah pakai defogger, ini wipernya di sini. Desain dari stop lampnya khas banget dari sebuah expander. Emblem Mitsubishi, ada kamera parking juga, emblem expander cross. Ke bagian bawah, nah ini nih. Gue suka banget sama underguard si expander cross ini, kelihatan modelnya kayak diffuser gitu. Tapi di sini ini kayak lubang-lubang knalpot gitu. Tapi oke, ada sensor parkir sama mata kucing juga. Ya di belakang gagah, segagah depannya sih. Nah sekarang kita mau bahas mesinnya guys. Gue buka dulu. Nah, dia udah rapi ya. Udah ada peredamnya dan dicat warna body. Finishingnya juga lumayan halus ya. Biasanya kalau yang bagian sini suka masih kasar-kasar gitu walaupun warnanya sama. Tapi ini bagus sih, detail banget. Nah untuk mesinnya dia pakai 1500 cc, 4 silinder penggerak depan. Transmisinya pakai CVT ya. Yoi. Outputnya di 105 PS, 141 Nm. Dalam kategori yang cukup. Kalau dibilang terlalu gede, enggak juga. Terlalu kecil juga enggak. Tapi kalau untuk mengangkut 7 orang penumpang, barang, keluar kota, dalam kota, segini paling proper sih, men ya. Efisien. Efisien. Apalagi penggeraknya CVT dan penggerak depan. Jadi, ya bisa bantu jaga efisiensi bahan bakar banget sih. Dan yang paling penting untuk mobil keluarga, ya sebenarnya bukan masalah kebut-kebutannya atau gede-gedean output sih ya. Yoi dong. Tapi bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan dan yang lebih penting lagi, irit bahan bakar. Interiornya ternyata bisa mewakili kegagahan dari sebuah low SUV menurut gua. Kelihatan dari sudut-sudutnya. Tapi emang nggak tahu kenapa sudut-sudut yang dibuat dari produk-produk Mitsubishi ya, terutama si Expander Cross, Pajero gitu, ada sudut-sudut yang kayak mewakili logonya gitu, men. Apa tuh? Dia kan 3 diamond gitu ya, 3 berlian gitu modelnya tuh. Terus joknya juga ada kulit-kulit tuh, ada jahitan asli, warnanya sebenarnya bukan hitam nih. Kalau di kamera mungkin kelihatannya hitam ya? Enggak, navy. Ya navy kan? Tuh, dia semi bucket gitu, bagus lah. Pengaturannya standar lah. Manual-manual, ada high adjuster yang paling penting. Oke, kita mulai dari mana nih? Setir aja nih. Ini yang mau gua garis bawahi. Expander Cross punya setir yang lebih keren dari Pajero sekarang ya, tapi karena Pajero udah ganti ya, Min? Ganti. Setirnya. Justru si Expander Cross ini pakai setir Pajero yang lama dan itu setirnya legend banget menurut gua dan keren tuh. Steering switch-nya, pencet-pencetannya tuh. Aduh. Di sini juga ada untuk cruise control, terus ada untuk teleponi juga, voice command, untuk pengaduan audio, head unit dan lain-lain. Kejadiannya juga, ini asli yang berasa Pajero, gagah ini mah. Tinggal cari pencet-pencetan hook-hooknya aja sebenarnya nih. Lampunya di sini, terus lampu sebelah kanan, sini untuk wiper, dan speedometernya dia sudah full TFT dengan ada 3 ya kalau nggak salah ya. 3 mode. 3 mode, bukan 3 mode, 3 tampilan berbeda. Yo. Takut bosen. Jadi kalau bosen, ya minimal ganti speedometernya aja lah. Gitu. Kan enak tinggal pencet-pencet doang. Dan segala macam informasi ada di situ lah. Engine start-stop di bagian kanan, sama untuk pengaturan spion ya. Di sini juga ada vehicle stability control. Terus di sebelah sini nih, head unitnya dia konsepnya yang floating gitu dan bisa terkoneksi ke smartphone juga, bisa mirroring. Terus di bagian bawah nih, ini untuk panel AC-nya dia sudah digital
dan ada max cool-nya. Tapi belum auto climate ya men ya? Belum. Nah di sini ada wireless charging guys. Jadi buat teman-teman yang handphonenya sudah support wireless charging bisa langsung ditaruh aja. Tapi kalau handphonenya ya memang belum support, tidak usah berkecil hati. Tidak usah. Nggak usah dicas. Enggak. Ada colokannya tuh. Bisa pakai power outlet. Nah ini dia nih, transmisinya dia pakai CVT. Tadi gue bilang ini bisa bantu efisiensi bahan bakar. Walaupun gue sih lebih suka yang konvensional aja. Tapi ini nggak masalah. Kalau dari sisi efisiensi bahan bakar, apalagi men, kehalusan ya. Kehalusan. CVT sih. Electric parking brake dan ada auto hold, jadi udah nggak yang gitu lagi. Kalau di merek sebelah yang SUV kelas high-nya juga masih ya. Masih. Iya. Ini mah udah tinggal pencet-pencet aja guys. Jadi bukan cuma sangar, canggih juga ternyata. Cup holder. Nah ini glove box-nya lumayan gede dan dalam ya. Jadi dingnya juga jadi gede nih, jadi bisa sharing dan ada kulit-kulitan warna navy sama seperti di bagian jok. Laci penyimpanan terbuka, terus ini, ini gede banget men. Laci penyimpanan tertutupnya bisa masuk banyak ini. Aksen-aksen kulit-kulitan juga ada di bagian dashboard. Overall di bagian depan memang mewakili kesangaran dari sebuah low SUV menurut gua. Sekarang kita ke baris kedua. Nah guys, ini baris kedua nih. Baris kedua pun sama, dia kulit-kulitan juga, jet-jetan asli juga, bisa untuk 3 orang penumpang. Dan kalau dipakai berdua, ininya tuh tinggal ditarik aja. Jepit. Nah, kecepit. Jepit, men. Bukannya enak. Ya, jangan ini. Yang lain. Oh, gitu. Maksudnya, ini. Oh. Lu kalau ngomong ke arah situ, gue suka lupa mau bahas apa lagi. Oh, gitu. Gampang traveling, otak gue gampang kepancing gitu. Nah, ini ada cup holder-nya juga. Jadi kalau dipakai berdua bisa jadi armrest gitu, guys. Tapi ya ini untuk 3 orang penumpang dewasa bisa. Ini double blower, ada hand grip juga kiri dan kanan. Di sini juga armrestnya ada kulit-kulitannya juga. Di bagian bawah ada tunneling tapi nggak terlalu gede ya. Jadi kayaknya nggak bakal terlalu ganggu. Ada power outlet, ada Type E, Type C. Jadi apapun colokannya bisa dicolok. Jadi intinya sih di bagian baris kedua ini bisa untuk 3 orang dewasa. Kita mau pastiin itu karena ini adalah mobil keluarga. Jadi space untuk keluarga harus kita pertimbangkan. Sekarang kita cobain baris ketiga, di mana baris ketiga biasanya tricky banget kan. Apakah dia akan sempit? Tapi gue pas-pasin dulu nih ukurannya nih, say. Enggak segini ya, yang nyaman dulu ya. Jadi gue dalam perspektif gue adalah penumpang baris kedua. Jadi gue harus cari posisi yang paling nyaman, guys. Menyesuaikan sama double blower juga. Kalau terlalu dekat ke muka kan bisa bahaya, men. Yo. Udah segini pas ya. Gue sekarang ke baris ketiga, bangkunya nggak gue rubah. Nah guys, gue udah di baris ketiga. Tuh, bisa lihat ya. Ini bisa untuk 2 orang dewasa bener-bener ya. Di belakang pun joknya pakai kulit juga, men. Warnanya sama seperti yang bagian depan. Jadi tidak dibeda-bedain ya. Kalau untuk ukuran jok standar telah di baris ketiga pasti sedikit lebih tipis. Kita mau ukur dimensinya. Headroom gue masih gede. Karena emang ini didesain ada cekungan untuk kepala dari penumpang ya. Jadi nggak mentok gitu. Nah di sini juga legroom gue masih ada tuh. Masih sekitar ada sisa 3 jari. Tinggi gue 165 cm. Jadi, label LSUV atau low SUV, keluarga paling gagah untuk Xpander Cross, fakta sih. Fakta. Selain gagah, ya emang bikin nyaman keluarga juga. Yang minat atau mau test drive dulu, boleh lah. Langsung ke Om Ramos aja. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Gue mesen kopi dulu.